Jadi untuk suntik di perut itu tiba-tiba asuransiku nggak bisa dipakai, dan dia bilang tiba-tiba gini, kita nggak bisa nanggung lagi biar dari kalau nggak ada asuransi. Untung selama 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaba dan selamat kembali lagi bersama saya Kusuma. Hari ini dingin sekali. Aku lagi di taman dan sekarang lagi nunggu mau duduk sama temanku. Sekalian aku mau sharing soal asuransi di Turki ya. Jadi di video sebelumnya aku mau cerita soal asuransi. Kebetulan aku ada sakit di sini, ada sakit kista, jadi aku sangat berhubungan sekali sama asuransi. Dan simak terus videonya, kali aja ada yang butuh info tentang asuransi di Turki, teman-teman. Oke teman-teman, aku akan sharing soal asuransi di sini ya. Jadi itu asuransi di sini tuh namanya kayak, kalau asuransi pemerintah tuh SGK atau sosial gusul lupa aku tulis aja. Itu sama aja kalau di Indo tuh BPJS, dan itu dari pemerintah. Dan ada juga asuransi swasta sama kayak Indonesia juga. Kalau di Indonesia itu BPJS itu kalau nggak salah itu potongannya, kalau aku dulu 5%, 4% perusahaan yang bayar, 1% dipotong gaji kalau nggak salah gitu ya. Nggak tahu sekarang gimana. Kalau di Turki itu kalau nggak salah, kemarin aku rundingan sama suamiku itu sekitar 14% potongannya untuk SGK kesehatan. Nah kebetulan itu udah udah mencakup keluarga, jadi kayak istri sama 2 anak kalau nggak salah ya, seingatku. Nah kebetulan aku ada sakit kista, jadi sangat berhubungan selalu sama asuransi dan perlu sekali ini asuransi. Jadi aku dari daftar nikah, setelah nikah aku daftar asuransi di Turki atau namanya SGK. Setelah itu untuk kayak seperti kalau untuk berobat di rumah sakit pemerintah itu aku gratis ya, jadi kayak atau klinik. Jadi kalau ke klinik kayak cek darah atau mungkin kayak cek darah atau seperti suntik pokoknya suntik. Kalau kayak ada sakit nyeri atau nyeri apa itu di sini gratis. Dan aku suka sih, jujur aku suka untuk sistem pemerintahan untuk rumah sakit di sini ya, bagus. Dan habis itu aku kayak terus habis itu kebetulan aku ada sakit kista dan aku nggak bisa diobatin di rumah sakit pemerintah, jadi aku harus ke rumah sakit swasta dan itu memakan biaya yang banyak. Dan rumah sakit swastaku juga rumah sakit yang swasta yang besar gitu ya. Nah setelah itu aku kayak jadi harus pakai aku nggak tahu sih berapa persennya untuk dapat potongan asuransinya itu, tapi setahu itu kalau setengah biaya pribadi dan setengah itu biaya asuransi. Di rumah sakit pemerintah pun kalau obatnya biasanya ada yang ditanggung sendiri, ada juga yang ditanggung pemerintah, tapi kebanyakan kalau mereka pakai ada resep dokter itu biasanya obatnya gratis, sama kayak Indo kayaknya ya. Jadi antara gratis dan lebih murah juga. Nah setelah itu kalau aku pernah sharing, aku pernah ada masalah sama asuransi. Jadi ini ceritanya gini, aku sampai berapa ya, 1 tahun setengah atau 2 tahunan setelah tiba dari Turki. Jadi aku tuh sakit kista udah sebelum datang dari Turki ya. Nah tiba-tiba itu waktu aku ada kontrol buat suntik, jadi untuk suntik di perut itu tiba-tiba asuransiku nggak bisa dipakai dan mati. Terus
aku sama suami langsung konfirmasi sama stafnya rumah sakit biaya apa, staf administrasinya, katanya asuransinya mati, suruh ngurus ke kantor pusatnya SGK gitu, kantornya pusat asuransi. Akhirnya kita pergi ke kantor pusatnya asuransi itu, sampai pertama ke kantor pusatnya yang masih cabang kota gitu, terus suruh naik lagi, jadi sampai ke tiga kantor SGK, jadi ke kayak apa ya, pusatnya gitu deh, pokoknya pusatnya gitu. Nah itu ketemu stafnya, dikasih rincian biaya asuransinya gitu. Nah stafnya itu bilang tinggal data dulu, terus suruh kembali lagi ya, dipanggil. Nah akhirnya udah beberapa hari itu dipanggil kita ke kantor. Nah stafnya ngejelasin kalau ternyata kuota biayaku itu udah melampaui batasnya asuransi untuk kayak apa ya, kayak dijatah gitu ya. Jadi misal kalau kayak aku asuransi apa ya, gimana ya, misal saya asuransi jatah saya 100 juta. Nah biaya selama pengobatan saya itu udah 150 juta. Nah intinya kayak gitulah, pokoknya melebihi kuota gitu. Nah bingung kan lah, terus akhirnya dijelasin kan, terus akhirnya kita solusinya gimana. Terus sama stafnya dibilangin gini, minta apa ya, jejak recordnya. Jadi jejak record dari pertama kali datang aku itu di mana saja kunjungan kayak rumah sakit, pengobatan gitu, itu di mana saja, nanti kita di datanya tuh di record. Nah semuanya itu kan dicari kan di data-datanya, terus akhirnya semuanya recordnya udah keluar semuanya. Nah ada tuh staf yang nyebelin, nggak cuma di Indonesia, di dekat ini melampaui batas. Dia bilang tiba-tiba gini, kita nggak bisa nanggung lagi biaya untuk pengobatan kista Anda gitu kan. Terus tanya, loh kenapa, kan padahal setiap bulan suamiku udah biaya asuransi. Tiba dia bilang gini dong, karena istri Anda itu sakit sebelum datang ke Turki ya. Jadi intinya itu asuransi kita itu ngeklaim kalau kalian sakit selama di Turki, jadi selama sakit di Turki gitu ya. Terus suamiku agak marah gitu ya, langsung naik gas, terus bilang gini, loh lah istriku kan juga nggak mau kalau sakitnya dari, nggak mau sakit juga ya, nggak tahu juga kalau sakitnya udah dari dulu gitu loh kan. Kesini dia mikirnya itu aku kesini tuh karena pengobatan juga, daripada enggak gitu loh. Terus dia istri saya nikah sama dia setelah dia punya sakit gitu. Intinya itu stafnya itu bilang aku punya sakit kista sebelum datang ke Turki, jadi mereka nggak mau nanggung biaya pengobatanku gitulah intinya. Jadi mereka bilang suruh ngembaliin biaya asuransi sebelumnya. Di situ suara apa itu, petasan. Di situ aku udah bingung banget kan sama suami, udah habis berapa banyak kalau suruh balikin gitu ya intinya. Terus akhirnya kita kayak suami kayak protes gitu, saya punya istri. Terus akhirnya dilempar ke atasan, kita ke kayak direkturnya gitu sih, pokoknya atasannya gitulah. Nah di situ kita jelasin permasalahannya, asuransiku tiba-tiba mati, nggak bisa dipakai. Di situ jelasin. Terus akhirnya kita dibikin surat pernyataan, suruh surat bikin pernyataan, nggak, suamiku bikin surat pernyataan. Nah intinya itu buat ngajuin asuransi lagi, buat nyalain asuransinya lagi untuk bisa gitu. Udah setelah itu akhirnya dijelasin, akhirnya sampai selama 6 bulan prosesnya tuh, selama 6 bulan. Dah selama 6 bulan itu aku selama di rumah sakit itu pakai biaya sendiri, dan itu nggak murah, itu berlipat-lipat tuh harganya dari kalau nggak ada asuransi. Untung selama 6 bulan itu aku nggak ada operasi, jadi cuma kayak kontrol, terus kayak ultrasound, cuma kayak gitu. Jadi masih bisa dijangkau pakai biaya. Kalau operasi aduh sumpah itu mahal banget. Nah sampai 6 bulan gitu aku udah, sampai selama 6 bulan tuh aku sama suamiku udah kayak ketat-ketit juga sih, nanti kalau disuruh ngebalikin biayanya gimana, soalnya itu juga biaya nggak murah gitu loh. Dan selama 6 bulan itu
kita nunggu setiap minggu itu kita itu datang ke kantor SGK-nya gitu, atau kantor BPJS-nya ya gitu, ke SGK-nya gitu, nanyain belum selesai, akhirnya sampai 6 bulan gitu. Dari pihak mereka telepon, alhamdulillah asuransi saya bisa dipakai lagi, tapi kita juga nggak disuruh ganti selama biaya yang dipakai selama ini, tapi selama 6 bulan itu aku yang 6 bulan yang waktu masa menunggu itu biayanya nggak bisa diklaim ya. Jadi kita kayak mulai dari nol lagi dari asuransi gitu. Alhamdulillah aku sama suamiku langsung tenang banget, karena selama 6 bulan itu kalau andaikan emang SGK asuransi pemerintahnya itu nggak bisa ngeklaim, kita udah cari-cari asuransi swasta gitu, tapi alhamdulillah kita bisa balik lagi ke SGK lagi. Jadi dan sekarang setelah itu asuransi udah bisa dipakai lagi dan saya operasi lagi akhirnya. Dan sekian ya, potongannya di sini aku akui besar sih daripada Indonesia ya, kayak pajak gitu besar di sini tuh, kayak potongan pajak kesehatan gitu, terus pajak kayak restoran juga di sini besar. Oke. Jadi sekian di sini sekian dulu video dari saya tentang sharing asuransi. Kalian yang mau datang ke Turki aja sakit juga, jadi kalian sangat terikat sama asuransi. Jadi ini sangat perlu sekali. Dan terima kasih, nantikan video-video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.